Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Wahyu SPD MPD selaku dosen mata kuliah metodologi penelitian bahasa Indonesia serta rekan-rekan yang saya banggakan. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul dalam keadaan yang sehat walafiat. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat dan umatnya hingga akhir zaman. Perkenalkan, saya Nurul Fadilah Islamiyah dengan NIM 230301018 dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Maritim Raja Ali Haji Fisabi. Universitas Maritim Raja Ali Haji. Pada kesempatan yang berharga ini, saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Analisis Tidak Tutur Lokusi, Ilokusi, dan Perlokusi dalam video podcast Pertemuan Bersejarah Dr. Tirta dan Dr. Kia pada kanal YouTube Raditya Dika Kajian Pragmatik. Saya izin untuk mempresentasikan proposal ini. Sebelum itu, izinkan saya menyampaikan terlebih dahulu sistematika penyajian pada hari ini. Presentasi saya mencakup 8 bagian. Yang pertama ada latar belakang, kedua ada fokus dan rumusan masalah, ketiga ada tujuan dan manfaat, selanjutnya ada landasan teori, selanjutnya ada penelitian relevan dan kerangka berpikir, yang keenam ada metodologi penelitian, yang ketujuh ada hasil dan pembahasan, yang terakhir ada simpulan. Kita lanjut. Latar belakang penelitian ini yaitu bahasa bukan hanya sekedar rangkaian kata. Setiap tuturan yang kita ucapkan mengandung makna yang lebih dalam dari sekedar yang terdengar secara harfiah. Inilah yang menjadi landasan utama peneliti, yaitu kajian pragmatik, ilmu linguistik yang mengkaji makna bahasa berdasarkan konteks penggunaannya. Salah satu konsep dalam pragmatik adalah tindak tutur, yang pertama kali dicetuskan oleh Austin pada tahun 1962 dan kemudian dikembangkan oleh Scarli pada tahun 1969. Teori ini dibagi menjadi 3, yaitu lokusi, ilokusi, dan perlokusi. Dan inilah yang menjadi fokus pada penelitian saya. Mengapa podcast YouTube yang diambil peneliti? Karena platform digital khususnya YouTube telah berkembang menjadi ruang komunikasi publik yang sangat signifikan. Podcast di YouTube menghadirkan percakapan yang spontan, autentik, dan informatif, menjadikan sumber data yang kaya untuk kajian kebahasaan. Nah, dari sekian banyak konten podcast di YouTube, saya memilih video berjudul Pertemuan Bersejarah Dr. Tirta dan Dr. Kia di kanal YouTube Raditya Dika. Video ini sangat menarik karena menampilkan percakapan antara dua tokoh utama, tokoh yang terkenal publik dengan karakter komunikasi yang berbanding terbalik namun memiliki semangat yang sama, yaitu edukasi kesehatan bagi masyarakat Indonesia. Dan berdasarkan penelusuran saya terhadap penelitian terdahulu, belum ada penelitian yang secara khusus mengkaji tindak tutur, lokusi, ilokusi, dan perlokusi pada video podcast ini. Inilah yang menjadi celah peneliti atau riset gap yang ingin saya isi. Selanjutnya, penelitian ini difokuskan pada 3 hal utama, yaitu pertama ada bentuk tidak tutur lokusi dalam video podcast, yang kedua ada jenis tidak tutur ilokusi yang meliputi 5 kategori, yaitu asertif, direktif, ekspresif, komisif, dan deklaratif. Yang ketiga ada tidak tutur perlokusi beserta dampaknya terhadap mitra tutur. Adapun rumusan masalah pada penelitian ini yaitu pertama ada bagaimana bentuk lokusi pada video podcast Pertemuan Bersejarah Dr. Tirta dan Dr. Kia. Yang kedua ada bagaimana jenis tindak tutur
ilokusi pada video podcast tersebut. Yang ketiga, ada bagaimanakah tindak tutur perlokusi yang dihasilkan dalam video podcast tersebut. Adapun tujuan penelitian ini, yang pertama adalah mendeskripsikan bentuk tindak tutur, yang kedua ada mendeskripsikan tindak tutur ilokusi, yang terakhir ada mendeskripsikan tindak tutur perlokusi beserta dampaknya. Sementara itu dari sisi manfaat ada dua, yaitu dari segi teoritis dan praktis. Secara teoritis berupa pengayaan kajian pragmatik, khususnya analisis tindak tutur dalam media digital yang masih relatif sedikit dikaji dibandingkan media konvensional. Secara praktis, penelitian ini dapat dijadikan bahan ajar pragmatis, masukan bagi kreator konten podcast dalam merancang pesan yang efektif, serta memberikan pemahaman lebih baik tentang pola komunikasi di media digital. Adapun landasan teori penelitian ini berpijak pada 3 bidang utama, kajian utama. Yang pertama dari bagian pragmatik, yaitu mengacu pada Yule 1996, Levinson 1983, dan Wijana 1996. Yang kedua ada teori tindak tutur yang dikemukakan oleh Austin 1962 dan dikembangkan oleh Scarlett 1969. Berdasarkan pendapat Austin, ilokus itu dibagi, setiap tuturan mengandung 3 dimensi tindakan, yaitu pertama ada lokusi atau the art of saying something, yaitu tindak bertutur yang menyatakan sesuatu secara harfiah. Yang kedua ada ilokusi, yaitu maksud atau fungsi yang terkandung di balik tuturan. Yang terakhir ada perlokusi atau the art of affecting someone, yaitu efek atau dampak yang ditimbulkan tuturan terhadap pikiran, perasaan, dan tindakan mita tutur. Selanjutnya ada klasifikasi ilokusi Scarlett 1969. Scarlett mengklasifikkan tindak tutur ilokusi menjadi 5 kategori yang menjadi acuan analisis data saya. Yang pertama ada representatif, yaitu mengikat penutur pada kebenaran suatu proposisi. Contohnya adalah menyatakan, melaporkan, menunjukkan fakta. Yang kedua ada direksi, mendorong mita tutur untuk melakukan suatu. Contohnya menyuruh, menyarankan, dan memohon. Yang ketiga ada ekspresif, mengungkapkan sikap dan perasaan psikologis penutur. Contohnya memuji, berterima kasih, dan meminta maaf. Yang keempat ada komisif, yaitu mengikat penutur pada tindakan yang akan dilakukan di masa depan. Contohnya berjanji, bersumpah, dan menawarkan. Yang terakhir ada deklaratif, menciptakan perubahan institusional atau kenyataan baru melalui tuturan. Contohnya mengesahkan, menetapkan. 5 kategori ini yang saya gunakan sebagai kerangka analisis tindak tutur ilokusi dalam data penelitian saya. Untuk memperkuat posisi penelitian saya telah mengkaji 5 penelitian yang relevan. Yang pertama penelitian dari Sahibah dan Rahmanianti tahun 2024 yang mengkaji tindak tutur lokusi, ilokusi, dan perlokusi pada podcast PDP Kaisang Pengarep. Bersamaan dengan penelitian saya terletak pada fokus kajian dan metode yang digunakan. Adapun perbedaannya terletak pada objeknya. Mereka menggunakan podcast Kaisang Pengarep, sementara saya menggunakan podcast Dr. Tirta dan Dr. Gia. Yang kedua ada dari penelitian Lenasari 2024 yang mengkaji tindak tutur yang sama pada podcast Login Close the Door. Sekali lagi perbedaannya terletak pada objek penelitiannya. Yang ketiga dari penelitian Satyawati, Suparmin, dan Septiari 2023 yang hanya memfokuskan pada kajian dan pada tindak tutur ilokusi saja. Penelitian saya lebih komprehensif karena mengkaji ketiganya, yaitu lokusi, ilokusi, dan perlokusi. Yang keempat ada penelitian dari Raharja, Mahsum, dan Sukri 2022
yang mengkaji kesantunan tidak tutur direktif saja, sementara penelitian saya mengkaji semua jenis tidak tutur. Yang terakhir ada penelitian dari Dewi Murnivianti dan Effendi 2026 yang hanya menganalisis dua jenis tindak tutur ilokusi, yaitu asertif dan ekspresif. Dengan demikian penelitian saya memiliki kebaruan yang jelas, yaitu mengkaji tidak tutur lokusi, ilokusi, dan perlokusi secara menyeluruh pada objek yang belum pernah diteliti sebelumnya. Adapun metodologi penelitian saya menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Pendekatan ini dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami, menginterpretasikan, dan mendeskripsikan fenomena kebahasaan secara mendalam berdasarkan data alami. Adapun sumber data saya adalah video podcast pertemuan bersejarah Dr. Tirta dan Dr. Gia di kanal YouTube Raditya Dika. Adapun data penelitiannya adalah tuturan-tuturan hasil transkripsi verbatim dari video tersebut. Selanjutnya instrumen dalam penelitian saya, yaitu instrumen utama penelitian ini adalah saya sendiri sebagai human instrumen yang diperkuat dengan tabel analisis, tabel klasifikasi data sebagai instrumen bantu. Teori Austin 1962 dan Scarli 1969 menjadi landasan identifikasi dan klasifikasi data. Untuk teknik pengumpulan data, saya menggunakan 3 teknik, yaitu pertama ada simak bebas libat cakap atau SBLC, yaitu menyimak tanpa terlibat langsung dalam percakapan. Yang kedua ada transkripsi verbatim, yaitu mencatat tuturan persis sebagaimana yang diucapkan. Yang terakhir ada catat, yaitu mencatat data yang relevan ke dalam kartu data. Adapun analisis data menggunakan model interaktif Miles, Lieberman, dan Saldana 2014 yang terdiri dari 4 tahap, yaitu tahap pertama penelitian ini menggunakan pengumpulan data. Saya menyimak, mentranskripsi, dan mencatat seluruh tuturan dalam video. Tahap kedua yaitu penyajian data. Data disajikan secara sistematis dalam bentuk deskripsi naratif dan tabel klasifikasi. Tahap keempat yaitu simpulan dan verifikasi, menarik kesimpulan yang menjawab rumusan masalah. Untuk keabsahan data, saya menggunakan 4 kriteria Maleong 2021, yaitu pertama ada kredibilitas melalui triangulasi teori Austin dan Scarli, Pro-Devrin, dan ketekunan pengamatan. Yang kedua ada keteralihan dengan menyajikan deskripsi data yang terperinci. Selanjutnya ada kebergantungan dengan mendokumentasikan seluruh proses penelitian. Yang terakhir ada kepastian melalui audit oleh dosen pembimbing. Dari video podcast pertemuan bersejarah Dr. Tirta dan Dr. Gia, saya berhasil mengidentifikasi total 48 data tindak tutur. Ini belum data keseluruhan. Ini hanya perincian sementara saja. Yaitu pertama ada tindak tutur lokusi, ada 8 data, ilokusi representatif ada 10 data, ada ilokusi 9 data, ilokusi ekspresif 8 data, ilokusi komisif 3 data, ilokusi deklaratif 2 data, dan tindak tutur perlokusi 8 data. Jadi secara keseluruhan dari 48 data tersebut, 3 data diantaranya adalah tindak tutur ilokusi. Dan selanjutnya saya akan analisis lokusi terlebih dahulu, tindak tutur lokusi terlebih dahulu. Data pertama konteksnya adalah saat Raditya Dika membuka episode podcast. Beliau menuturkan, atas permintaan netizen, video ini terjadi juga. Ini adalah pertemuan antara Dr. Gia dan Dr. Tirta. Tuturan ini tindak tutur lokusi murni, yaitu hanya menyampaikan informasi faktual tentang latar belakang video. Tidak ada maksud tersirat yang perlu
diinterpretasikan lebih jauh. Data kedua yaitu dari saat Dr. Tirta mendeskripsikan dirinya sendiri, yaitu tuturan aslinya saya juga halus. Ini adalah pernyataan deskripsi tentang karakter diri, bermakna harfiah, tidak mengandung inferensi khusus. Data ketiga ada Dr. Gia menyampaikan fakta biologis. Peluang kita meninggal itu 100% dibanding 1. Berarti tahu nggak sebenarnya fungsi kita sebagai dokter itu ada 4. Di sini Dr. Gia sekedar bertanya, beliau mengikat dirinya pada kebenaran bahwa proposisi bahwa fungsi dokter ada 4, yaitu kuratif, rehabilitas, promotif, dan preventif. Ini adalah tindakan asertif representatif. Contoh ilokusi direktif yaitu Dr. Tirta menuturkan, makanya aku tuh selalu edukasi sejak saat itu. Jangan bisa, kalau bisa pasien tuh enggak overweight. Di sini Dr. Tirta tidak hanya menceritakan pengalamannya, beliau secara implisif mendorong pendengar untuk menghindari kondisi overweight. Ini adalah direktif dengan strategi tidak langsung, sangat khas komunikasi podcast yang informal. Contoh selanjutnya ada ilokusi ekspresif. Dr. Gia mengungkapkan, sesungguhnya aku tuh benar-benar bangga loh punya teman sejawat seperti Dr. Tirta, keren. Ini adalah tindakan ekspresif berupa pujian sekaligus ungkapan kebanggaan, menarik bahwa di media sosial keduanya sering dianggapan berseberangan. Namun dalam podcast ini muncul saling menghargai yang tulus. Sekarang kita masuk ke analisis perlokusi, efek atau dampak yang ditimbulkan tuturan. Saya menukarkan 4 efek perlokusi utama dalam podcast ini. Yang pertama ada menimbulkan tawa. Saat Dr. Gia menuturkan, Ibu, aku tahu makhluk halus apa yang dimasukkan. Namanya adalah tuberkulosis. Raditya Dika dan Dr. Tirta langsung tertawa. Ini adalah efek perlokusi yang sengaja dirancang melalui strategi humor. Kedua ada menimbulkan kekaguman. Saat Dr. Tirta menceritakan caranya mengelola IGD, Raditya Dika merespon, wah berarti yang gini lebih strict. Ada perubahan persepsi terhadap gaya kepemimpinan Dr. Tirta. Yang ketiga ada menimbulkan persetujuan. Dr. Gia menyimpulkan kayaknya yin dan yang-nya Indonesia gitu. Kita punya satu kecintaan yaitu edukasi masyarakat Indonesia. Dan Dr. Tirta merespon, betul gitu. Itu adalah efek persetujuan sebagai bentuk perlokusi. Dan keempat adalah menimbulkan refleksi. Dr. Gia menuturkan, kita ini semua keajaiban, walaupun belum sempurna di kehidupan kita, tapi kita berhasil, hidup itu sudah keajaiban. Dr. Tirta hanya bisa berkata, sebuah momen pencerahan, perubahan sudut pandang terhadap nilai kehidupan. Ini adalah efek perlokusi yang paling dalam dan bermakna. Dari teman-teman tersebut, saya dapat menarik beberapa interpretasi penting. Yang pertama, kemunculan tindak lokusi terjadi terutama saat narasumber menyampaikan fakta medis dan pengalaman klinis. Lokusi menjadi fondasi edukasi kesehatan dalam podcast ini. Yang kedua, ada ilokusi representatif menjadi yang paling dominan dengan sebuah data. Ini sangat relevan dengan fungsi utama podcast sebagai media edukasi. Para penutur banyak menyatakan, melaporkan, dan menunjukkan fakta-fakta penting. Yang ketiga, ada kemunculan ilokusi ekspresif yang cukup menonjol, menunjukkan bahwa format podcast yang santai sangat mendorong penutur untuk terbuka mengekspresikan perasaan. Ini menarik mengingat Dr. Tirta dan Dr. Gia sering dianggap berseberangan, namun keduanya justru saling memuji secara tulus. Keempat, efek perlokusi berupa tawa dan kekaguman paling banyak muncul, sesuai dengan karakter podcast yang menghibur sekaligus edukatif. Yang kelima, saya juga menemukan bahwa tidak tutur tidak langsung sangat dominan. Dalam podcast ini, para penutur menyampaikan direksi melalui cerita atau analogi, belum melalui perintah langsung. Ini merupakan strategi khas komunikasi informasi dan format podcast. Jadi kesimpulan dari penelitian ini yaitu ditemukan dari 40 data tidak tutur dalam podcast ini, yaitu 8 ilokusi, 32 ilokusi,
yang terdiri dari 10 referentif, 3 direktif dan 8 ekspresif, 3 komisif dan 2 deklaratif, serta 8 perlokusi. Simpulan kedua yaitu ilokusi referentif menjadi paling dominan, mencerminkan fungsi utama podcast ini sebagai media edukasi kesehatan. Yang ketiga ada efek perlokusi berupa tawa dan kekaguman paling banyak muncul yang sesuai dengan format podcast yang dirancang untuk menghibur sekaligus mengedukasi. Kesimpulan terakhir yaitu penelitian ini berhasil mengisi celah penelitian dalam kajian tidak tutur di podcast digital Indonesia yang belum pernah dikaji sebelumnya. Demikian presentasi proposal penelitian yang dapat saya sampaikan. Saya menyadari sepenuhnya bahwa proposal ini masih jauh dari sempurna dan masih banyak kekurangan yang perlu diperbaiki. Oleh karena itu, saya sangat mengharapkan kritik dan saran dan masukan konstruktif dari Ibu dosen demi penyempurnaan penelitian ini. Atas bimbingan perhatian dan bimbingan Ibu, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.